Selamat pagi anak-anak. Tabi pun. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi Bu Frida. Ya pun, kabar kami baik dan sehat Ibu. Syukurlah nak kalau kita hari ini kondisinya baik dan sehat. Karena kesehatan adalah hal yang terbaik untuk kita bisa melaksanakan aktivitas hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Sebelum Ibu mulai, hari ini yang tidak masuk di kelas, ini siapa ya nak? Hari ini masuk semua Bu Frida. Syukurlah kalau semua hari ini masuk sekolah. Hari ini kita akan mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan dapat menganalisis persebaran dan konservasi flora dan fauna di Indonesia. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat uang pecahan kertas Rp500 dulu? Arya pernah lihat Bu, yang gambarnya orang utan bukan ya Bu? Betul sekali Arya, itu yang gambarnya orang utan. Kira-kira menurut kalian orang utan itu terdapatnya di Indonesia di mana ya? Yang Arya tahu sih Bu, sepertinya adanya di Indonesia bagian barat, tapi lebih tepatnya mungkin ada di Pulau Sumatera. Oke, baiklah nak. Untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, kita terlebih dahulu harus masuk ke materi kita terlebih dahulu ya, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baiklah nak, hari ini kita akan mempelajari 3 materi. Yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Yang kedua, persebaran fauna di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, konservasi flora dan fauna di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia terdiri dari 3 wilayah, yaitu yang pertama, flora dataran Sunda atau istilahnya flora asiatis. Yang kedua, flora dataran peralihan atau istilahnya flora Wales. Dan yang ketiga yaitu adalah flora dataran Sahul atau istilahnya flora Australis. Coba kalian lihat dulu gambar flora berikut ini. Persebaran flora di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah flora dataran Sunda atau Asiatis yang meliputi wilayahnya Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contohnya yaitu adalah hutan hujan tropis dan pohon jati. Yang kedua yaitu daerah flora peralihan atau flora Wales. Wilayahnya meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Contohnya adalah sabana dan stepa. Sabana dan stepa adalah padang rumput. Dan yang ketiga yaitu adalah flora dataran Sahul atau flora Australis, meliputi wilayah Papua. Contohnya adalah eukaliptus. Sampai di materi persebaran flora di Indonesia, ada yang ingin ditanyakan nak? Silahkan yang ingin bertanya, angkat tangan. Arya mau tanya Bu, kenapa di flora dataran peralihan atau Wales yang tumbuh adalah sabana dan stepa? Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan Arya tadi? Kalau ada yang bisa membantu, silahkan.
Baiklah, karena belum ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan Arya, akan Ibu bantu ya Arya jawabannya. Jadi Arya, kenapa Sabana dan Stepa hidupnya di flora bagian dataran peralihan atau wetlands? Hal ini terjadi karena wilayah-wilayah ini memiliki sifat yang lebih kering dan kelembaban udara yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Sehingga tanaman ataupun tumbuhan ataupun flora yang cocok hidup di daerah tersebut adalah padang rumput atau istilahnya sabana dan stepa. Apakah Arya sudah puas dengan jawaban Ibu tadi? Jika sudah, kita lanjutkan. Jika belum, boleh Arya bertanya kembali yang mana yang masih kurang jelas menurut Arya. Terima kasih Ibu Frida, sudah sangat jelas menurut Arya penjelasan dari Ibu Frida. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya Ibu, yaitu tentang persebaran fauna di Indonesia. Sebelum kita lanjutkan ke materi, kita bernyanyi dulu ya nak. Kita lanjutkan ke materi yang kedua ya anak-anak tentang persebaran fauna di Indonesia. Adapun persebaran fauna di Indonesia terdiri dari 3 wilayah. Yang pertama yaitu adalah fauna asiatis atau fauna bagian barat. Fauna bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Fauna bagian barat meliputi mamalia yang berukuran besar, contohnya adalah gajah dan badak bercula 1. Sedangkan reptilnya yang terdapat adalah biawak, buaya, dan terenggiling.
Sedangkan untuk burungnya yang terdapat di Indonesia bagian barat adalah elang bondol dan jala. Dan yang terakhir, terdapat berbagai ikan air tawar, contohnya mujair dan pesut. Yang kedua, fauna bagian tengah atau peralihan, wilayahnya meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku. Adapun hewannya meliputi mamalia yang terdiri atas anoa dan babi rusa, sedangkan amfibinya berupa katak pohon dan katak terbang. Untuk reptilnya terdapat komodo, sedangkan burungnya yaitu burung maleo. Yang ketiga, fauna bagian timur atau Australis meliputi Papua. Contohnya adalah mamalianya berupa kanguru, walabi, dan koala. Sedangkan reptilnya berupa kadal. Amfibinya berupa katak terbang. Burungnya berupa burung cendrawasih dan burung merak. Dan ikannya yaitu berupa ikan arwana. Untuk garis pemisah persebaran flora dan fauna di Indonesia bisa kita saksikan ataupun kita lihat pada gambar berikut ini. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir kita mengenai konservasi flora dan fauna di Indonesia. Konservasi adalah usaha pelestarian flora dan fauna dengan tujuan agar tetap terjaga populasinya dan bisa tetap ada hingga nanti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan yang dilindungi bagi pelestarian alam dibedakan menjadi dua, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kita bahas yang pertama, yaitu adalah kawasan suaka alam adalah sebuah kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, baik yang ada di daratan maupun yang ada di perairan. Bentuk kawasan suaka alam terdiri dari yang pertama, cagar alam adalah kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan berupa tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Contohnya adalah cagar alam Rafflesia di Bengkulu untuk melindungi bunga Rafflesia yang merupakan bunga terbesar di dunia. Yang kedua, Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Contohnya adalah Suaka Marga Satwa di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Dan yang ketiga yaitu adalah Cagar Biosfer, adalah kawasan yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna, termasuk hasil budaya manusia yang ada di dalamnya. Contohnya adalah Cagar Biosfer Cibodas, Jawa Barat. Yang kedua yaitu adalah kawasan pelestarian alam yang meliputi Taman Nasional, adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, serta menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contohnya adalah Taman Nasional Gunung Leuser. Yang kedua yaitu adalah Taman Hutan Raya, adalah kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli. Yang ketiga, Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi alam tetapi dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Dan yang terakhir yang keempat yaitu adalah kebun raya dan kebun binatang yang merupakan kawasan untuk koleksi hidup yang berfungsi untuk melestarikan jenis flora dan fauna. Oke, materi kita hari ini sampai di sini ya nak. Setelah kita sudah mempelajari yang pertama mengenai persebaran flora di Indonesia, yang kedua persebaran fauna di Indonesia, dan yang ketiga yaitu adalah konservasi flora dan fauna di Indonesia. Adakah yang ingin ditanyakan materi hari ini?
Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, artinya sudah jelas ya nak materi hari ini. Berarti sebelum kita tutup, kalian kerjakan tugas ataupun soal yang sudah Ibu berikan berdasarkan gaya belajar masing-masing. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Selamat mengerjakan tugas dan have a nice day. God bless you.